Terdapat banyak sekali artefak atau ragam hias kinara dan kinari. Ya, selain itu temuan terbaru adalah Kalah Makara. Pemirsa, saat ini kita mengunjungi ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim bersama warga desa setempat. Dengan kucuran dana dari pemerintah daerah Pasuruan, sebuah candi megah pada masanya berada di dalam dan di tengah kuburan. Sehingga kita berada di tengah area kuburan. Assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul. Banyak sekali kemudian artefak, ekofak, dan fitur yang diangkat gitu ya dalam ekskavasi kali ini, baik kemudian fragmen batu bata kuno yang cukup banyak ya, bongkahan-bongkahan batu bata kuno, maupun kemudian balok-balok candi yang sangat melimpah, penuh dengan ragam hias sulur gelung, ceplok, meander, pilin ganda, segitiga tumpal, termasuk makhluk-makhluk mitologi pada masa peradaban kuno. Jadi banyaknya artefak yang melimpah ini sangat memungkinkan bisa dilakukan rekonstruksi kembali candi ini sebagai sebuah tinggalan yang menjulang tinggi dalam bentuk dan ukurannya, serta kemudian fungsi dan kegunaannya pada masa lalu bisa tersibak kembali. Artefak-artefak yang sangat melimpah, terutama ragam hias sulur gelung, menyiratkan sebuah kehidupan surgawi ya. Memang berada di Dusun Siman, Desa Sukareno. Nama Siman kemungkinan nama kuno dari sebuah tanah perdikan, tanah Siman. Siman Perdikan, sebuah wilayah yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Sebagai gantinya warga bergotong royong untuk merawat sebuah bangunan suci atau candi yang ada di desanya. Dan ini sesuatu yang sangat menarik ya pada masa peradaban kuno, di mana ekskavasi kali ini, ekskavasi tahap ketiga ini memang ada beberapa kendala sedikit tentang adanya akar pohon beringin raksasa, sehingga sebagian dari akar pohon beringin raksasa ini kemudian dipangkas. Namun siapa sangka ekskavasi kali ini menemukan artefak-artefak yang sangat langka, sangat monumental, dan memiliki makna dan pola-pola sejarah yang sangat penting. Jadi Candi Sukerono atau Sukoreno yang sangat megah pada masanya ini ternyata memiliki bentuk dan ukuran yang sangat menarik dan sangat langka. Rahayu, rahayu, rahayu. Wilayah sekering jagat bawana langgeng sekering kajang sekering mayang. Ya. Diduga candi ini didominasi oleh cerita naga, yaitu perbudakan yang dilakukan oleh Kadru, ibunya, dan 1000 ekor naga. Perbudakan ini yaitu memperbudak Dewi Winata dan putranya, yaitu burung Garudia. Karena relief-reliefnya baik itu Kalah yang ditemukan akhir-akhir ini maupun burung Garuda menyiratkan tentang arti dari pembebasan yang dilakukan burung Garuda. Nah, ini.
terdapat banyak sekali artefak atau ragam hias kinara dan kinari, yaitu makhluk mitologi yang hidup di surga atau juga dikenal dengan bidadara dan bidadari. Jadi pada masa kuno ada istilah bidadara dan bidadari, bidadara untuk laki-laki, bidadari untuk perempuan. Dan yang menarik adalah ini, yaitu Garuda ya. Jadi Garuda ini sebuah cerita pada salah satu kitab Adi Parwa, yaitu di dalam epik Mahabharata, bahwasanya Garuda merupakan putra dari Resi Kasava yang sudah lama tidak memiliki putra, namun memiliki dua istri, Kadru dan Winata. Kemudian Resi Kasava ini memberikan satu ekor telur kepada Winata dan menetas menjadi burung Garuda, dan memberikan 1000 ekor telur kepada Kadru dan menetas menjadi 1000 ekor ular naga. Yang akhirnya kemudian Dewi Winata ini karah taruhan dengan Kadru. Pada suatu ketika kuda Uceswara yang keluar dalam pengadukan Samudra Matana itu berwarna apa? Winata menyebut putih, Kadru menyebut selain putih. Akhirnya kemudian hendak keluar kuda Uceswara, ternyata 1000 ekor ular naga ini menyemburkan bisanya kepada kuda yang seharusnya berwarna putih. Akhirnya yang keluar karena kena bisa ular naga, akhirnya totol-totol atau tutul-tutul atau titik-titik hitam, sehingga kemudian akhirnya yang menang adalah Kadru dan 1000 ekor ular naga karena kebusukan mereka. Akhirnya Winata dan Garuda diperbudak, tapi kemudian Garuda sangat sedih melihat ibunya diperbudak tersebut, minta bantuan para dewa, dan kemudian ular naga menyanggupi untuk membebaskan ibunya dengan syarat diganti dengan air amerta yang ada di atas kayangan yang dijaga oleh para dewa. Garuda pun untuk membebaskan ibunya harus mengobrak-abrik kayangan demi mendapatkan air amerta, sehingga kemudian atas bantuan dari Dewa Wisnu, Garuda mendapatkan air amerta untuk diserahkan kepada ular naga sehingga membebaskan ibunya. Namun dengan secepat kilat, guci amerta yang ada di tangan para naga diambil kembali oleh Dewa Wisnu. Selain kemudian cerita Garudia dengan relief yang terbaru yang ditemukan, yaitu relief Garudia lambang kebebasan, diduga candi ini juga memiliki fungsi membebaskan ya orang-orang dari samsara, dari rantai reinkarnasi yang tidak pernah putus untuk kemudian menuju moksa. Dan ini sangat erat kaitannya dengan sejarah Gunung Penanggungan, sebuah gunung suci atau pawitra yang puncaknya merupakan sebuah obsesi untuk menggapai moksa di masa peradaban kuno. Ya, selain itu temuan terbaru adalah kalah Makara atau muka kalah ya. Jadi sangat terlihat sekali, hidungnya nyeprok, matanya melotot, giginya bertaring ya, rahang atas rahang bawah, dan jarinya ini seperti memegang ular naga gitu ya. Serta hiasan keningnya adalah berupa padma atau bunga teratai lotus, dan antingnya ya, sangat terlihat sekali. Dan kalah ini mungkin jenis salah satu kalah yang memiliki motif yang sangat langka karena memegang ular naga. Jadi ini memiliki makna bahwasanya memang kalah selain lambang waktu ya, yang jika seseorang memasuki waktu tidak bisa kembali lagi, kita tidak bisa kembali ke yang kemarin, kita tidak bisa kembali terus maju dalam waktu itu. Kalah sendiri merupakan salah satu ya dalam ceritanya, yaitu Asura yang ikut serta dalam jamuan meminum air amerta ketika para dewa mendapatkan air amerta dalam festival menyambut keabadian. Kala ini menyamar menjadi salah satu dewa. Kemudian Dewa Chandra dan Dewa Surya mendapatinya. Hanya kedua dewa ini yang mengetahui penyamarannya. Akhirnya melaporkan kepada Dewa Wisnu, dan kala ini ikut serta dalam meminum sampai di mulutnya air keabadian tersebut. Dengan secepat kilat senjata cakra dari Dewa Wisnu memenggal kepalanya, sehingga tubuhnya kemudian hancur dan kepalanya terombang-ambing di angkasa. Dan kala ini sangat-sangat dendam kepada bulan dan matahari, Surya dan Chandra, karena
dari mereka itulah Kala menjadi tinggal kepalanya saja. Sewaktu-waktu kemudian Kala ini menelan atau nguntal matahari atau bulan. Ya, kemudian karena lehernya itu putus, maka bulan dan matahari itu keluar kembali ya dari kepalanya. Inilah salah satu tradisi kuno dalam sebuah peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan. Tidak terlepas dari Kala yang ada di depan kita ini ya. Semoga bermanfaat.